Allahu 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 Allah. Yang kita takutkan adalah ketika seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia. Tapi ketika saat sendirian dia tidak takut kepada Allah. Bahkan yang lebih kita takutkan lagi adalah ketika ternyata Allah mewafatkan ia dalam keadaan kesendiriannya tersebut. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Innar rajula la ya'malu amala ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Sesungguhnya seseorang yang mengamalkan amalan ahli syurga, dia sholat, dia zikir, dia puasa, dia bayar zakat, tapi menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk penduduk ahli neraka. Masya Allah, bayangkan seandainya dia beramal soleh, sebatas apa yang tampak kepada manusia, kata Rasulullah, dia tidak termasuk ke dalam penduduk surga, tetapi ia termasuk ke dalam penduduk api neraka. Kita tidak menginginkan tentunya, termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Perhatikan dengan jelas bahwa kata Rasulullah di situ fima yabdu linnas, sebatas yang tampak kepada manusia. Di hadapan manusia dia kelihatan takut kepada Allah, tapi ketika dia sendirian, dia menjadi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka-mereka yang takut kepada Allah dalam keadaan sendirian. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, mereka di saat sendiri, mereka di saat sepi, mereka di saat ghaib, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah mengirim ujian atau menguji kita di saat kita sendirian dengan maksiat. Coba kita perhatikan apa yang Allah sampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 94. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bi syai'in minas shaidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kamu dengan sedikit dari binatang buruan yang kalian bisa mencapainya dengan tangan dan tombak-tombak kalian di saat kalian sedang berihram. Allah tahu siapa yang takut kepadanya dalam keadaan sendirian. Kalau kita lihat kepada ayat yang kami sampaikan tadi, Allah menguji para sahabat dengan binatang buruan yang sangat mudah untuk mereka ambil dengan tangan-tangan mereka saat mereka berihram. Padahal di saat berihram kita diharamkan untuk melakukan buruan. Kalau di zaman dahulu Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan binatang buruan, tetapi sekarang dalam konteksnya Allah Subhanahu wa taala menguji kita dalam keadaan sendirian. Dengan Android kita, dengan smartphone kita, Allah menguji kita. Apakah kita akan melakukan sesuatu yang diharamkan olehnya dalam keadaan kita sendirian? Ataupun kita juga akan menjaga ketaatan kita dalam sendirian kita?
Ataupun sebaliknya, kita menampakkan ketaatan kita ketika dilihat oleh orang-orang ramai. Tapi sebaliknya, ketika dalam keadaan sendirian, kita tidak takut kepada Allah. Oleh sebab itu, ada minimum 2 hal agar kekuatan ketakutan kita di hadapan Allah dalam keadaan sendirian itu menjadi lebih tinggi. Yang pertama, pertebal rasa takut kita kepada Allah dengan sikap muraqabah kita di hadapannya, bahwa semua akan diawasi oleh Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah akan mengetahui gerak-gerik kita apapun yang kita lakukan. Ya'lamu kha'inatil a'yun, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa-apa yang tersembunyi di dalam dada manusia, termasuk dalam keadaan kita sendirian. Kemudian yang perlu yang kita ingat adalah bagaimana kita memasukkan keimanan kepada malaikat Raqib Atid yang selalu mencatat amal soleh kita, yang selalu mencatat amal buruk kita. Semua apa yang kita kerjakan, baik dalam keadaan kita sendiri maupun dalam keadaan kita dilihat oleh orang, Allah perintahkan kepada malaikat tersebut untuk tidak pernah tidur dan tidak pernah luput untuk mencatat apa yang dilakukan oleh manusia. Semoga kita senantiasa menjaga ketaatan kita di hadapan Allah, baik dalam keadaan orang ramai maupun dalam keadaan kesendirian. Seandainya Allah mewafatkan kita nanti dalam keadaan sendirian pula, semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah.